warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para jamaah salat subuh Muslanul Iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita sama-sama telah diberikan taufik dan hidayah Allah serta inayahnya, pertolongan, petunjuk dan kekuatannya, sehingga kita tanpa sadar telah mengambil kenikmatan itu untuk kita bawa secara fisik ke dalam musola ini. Sanggup kita untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah di musola ini. Di saat mana banyak sekali sahabat, teman atau tetangga kita yang jatuh sakit, yang tidak dapat menikmati hidangan Allah pada pagi ini di musola ini. Kita doakan semoga kepada mereka yang sakit, wabil khusus sesepuh kita, guru kita Bapak Haji Abdirrahman, semoga cepat diberi kesembuhan dan diberikan ampunan atas dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada kita dan keluarga, mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita menjalani ibadah ini, Allah berikan perlindungan dan Allah berikan kesehatan, panjang umur dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya coba untuk membawakan sebuah hadis dari Ahmad bin Hanbal. Isinya adalah nasihat dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Nabi yang belakangan masuk Islam. Jadi dia bukan orang Madinah, orang dari luar Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari ini banyak meriwayatkan hadis. Kira-kira ada sekitar 2.000-3.000 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi. Suatu hari beliau bersaksi dalam sebuah hadis. Beliau dinasihati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyebut Nabi itu Khalili, kekasihku. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Khalili. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapat gelar dari Allah Khalili, kekasihku di dunia ini, kata Allah, adalah Ibrahim. Sedangkan Abu Dzar menjuluki Rasulullah Khalili, kekasihku. Perlu diketahui bahwa Rasulullah adalah Nabi yang paling tawadu. Jadi beliau nggak pernah menyebut sahabat-sahabatnya murid, karena nggak ada itu. Nabi-nabi lain selalu orang sekitarnya disebut dengan umat atau murid. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah memanggil semua sahabatnya adalah sahabat-sahabat. Artinya beliau bahasa Jawanya mbasake lah, ya. Nah, ini Abu Dzar suatu hari bersaksi, bunyi hadisnya an Abi Dzarrin qol, dari Abu Dzar qol, amaron ya khalili, kekasihku memerintahkan padaku. Nah, kata Abu Dzar begitu. Amaron ya khalili sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu dimuliakan oleh Allah dan diselamatkan gitu ya. Bisa ba'i, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalili itu memberikan aku perintah dengan 7 perkara. Bisa ba'i. Gitu ya. Apa aja itu? Yang pertama, amaroni bihubbil masakini wadunuwi minhum, kekasihku memerintahkan padaku untuk kita mencintai orang miskin. Untuk aku, kata Abu Dzar, cinta pada orang miskin, pada orang melarat. Wadunuwi minhum, dan merapatkan barisan dengan orang miskin. Ini canggih ini nasihatnya, Pak.
Nasihat pertama adalah kita ini umat muslim kalau bisa Pak merapatkan diri dan mencintai orang miskin. Hatta kita itu miskin atau melarat. Ini kan zaman sekarang kebalik. Kita kebanyakan pengen bergaul, berteman sama orang kaya. Supaya dapat dikit lah cipratan rezekinya itu. Nah, Rasulullah kebalik. Kita diminta untuk mencintai orang miskin dan merapatkan barisan dengannya, satu golongan dengannya. Kenapa? Nah, ini penjelasan ulama nih ya. Jumlah orang miskin sama orang kaya banyak mana Pak? Banyak orang miskin di mana-mana. Jumlahnya banyak orang miskin. Orang kaya nggak usah ditemenin, udah banyak temannya. Tapi kalau orang miskin kita temenin, karena jumlahnya banyak, kita makin banyak teman. Pertama itu. Ini canggihnya Rasulullah nih, ngatur strategi supaya kita nih banyak teman di surga. Pertama, orang miskin itu jumlahnya banyak. Dan mereka jarang punya teman. Tapi kalau orang kaya raya itu loh Pak, yang nggak usah kaya raya lah, orang kaya, orang ada, ya itu temennya sedikit. Saking sedikit temennya, orang kaya itu temennya udah banyak. Kalau orang miskin temennya sedikit. Itu pertama tafsiran dari hadis ini. Yang kedua, nah karena orang miskin itu temennya dikit, kalau kita temenin seneng. Coba jajal, iseng-iseng Bapak ke jam 11 malam ngetok rumah teman Bapak yang kaya, dibukain nggak? Nggak dibukain, ya malah buka korden. Mau apa itu Pak Derajat, mau ngutang kali gitu. Malah salah paham. Tapi giliran kita ke tempat teman yang miskin gitu jam 11 malam, Mas ada apa? Waalaikumsalam, masuk. Suguhin teh pahit itu. Senang ditemenin. Nah, makin kita banyak merapatkan barisan dengan orang miskin, kata Rasulullah, makin kita akan makin banyak teman. Dan orang miskin kalau berteman tidak ada pamrih. Orang kaya kalau berteman harus ada friend, apa istilah Inggrisnya? Friend for benefit. Teman yang menghasilkan keuntungan. Harus ada di balik itu. Lo berteman sama gue apa motifnya? Lo orang miskin enggak, seneng ngobrol-ngobrol, ya suguhannya kacang-kacang kulit gitu ya. Itu yang pertama tafsirannya. Terus tafsiran yang kedua, orang miskin itu enggak pintar cari duit, tapi doanya banyak terkabul. Orang kaya pintar cari duit, tapi jarang orang kaya yang doanya terkabul. Pak Ustadz, saya tuh miskin, udah sering doa, kok gak terkabul? Orang miskin itu doanya terkabul kalau dia doa buat orang lain. Kalau dia doa buat dirinya sendiri, ya jarang terkabul. Kayak ular tuh Pak, ular tuh punya bisa racun itu. Itu kalau nyebul ayam mati, nyebul kambing mati. Tapi kalau nyebul dirinya sendiri, nggak mati. Jadi orang miskin doanya sakti kalau dia ngedoain orang lain. Kalau ada orang kaya yang alim, ya, yang pintar, itu bukan dia perkaranya doa dikabulin, karena dia sering bantu orang miskin sehingga dia didoain oleh orang miskin gitu. Jadi yang kedua, kita disuruh dekat sama orang miskin karena orang miskin itu doanya cakep dan cepat terkabul oleh Allah. Sehingga ya kan kalau kita udah ke rumah, Bapak ke rumah saya lah, saya miskin nih gitu kan, pasti kalau pulang ya yang penting sehat-sehat ya semuanya, didoain Pak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang miskin itu apa-apa dibelakangin di dunia ini. Orang kaya apa-apa diduluin. Beli rumah, mantu, beli handphone, semua keduluan sama orang kaya gitu, orang miskin. Tapi orang miskin itu apa-apa belakangan, mantu belakangan, beli handphone yang second, beli mobil boro-boro gitu kan. Tapi nanti di akhirat orang miskin diduluin daripada orang kaya. Yaqra'ul fuqara ilal jannah. Rasulullah bilang, masuknya orang miskin ke surga itu duluan daripada orang-orang kaya.
ya setengah hari. Sahabat tanya, setengah hari itu berapa lama? 500 tahun. Jadi udah dihisap nih, orang miskin masuk duluan 500 tahun. Udah keramas pada aja di sana. Yang orang kaya masih dihisap aja nih. Jadi apa-apa nanti diduluin di akhirat. Ya, jadi itu pesan pertama. Yang pesan kedua, wa amaroni an anzura ila ma huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalili tadi itu, menyuruhku untuk selalu melihat orang yang di bawahku. Jangan pernah memperhatikan orang yang di atasku dalam urusan dunia. Nah, ini bagian dari pelajaran akhlak yang Rasulullah berikan pada kita. Jangan sekali-kali kita mengukur orang dari materinya sampai akhirnya kita terjebak kepengen. Jangan, Pak, jangan. Itu sama dengan kita itu laknat oleh Allah karena tidak mensyukuri yang sedikit. Malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri apa yang dia terima sekarang ini dalam keadaan sedikit itu, maka dia tidak akan pernah bisa mensyukuri yang banyak nanti kalau dikasih kekayaan. Jadi jangan pernah lihat orang-orang di atas kita. Lihat aja orang di bawah kita, sehingga kita lebih banyak bersyukurnya ketimbang kita ngiri sama orang-orang di atas kita. Kalau orang lewat, temen bawa mobil baru, woi, alhamdulillah, udah, jangan lagi dibicarakan. Baik, jangan pula al-khatarat, jangan terlintas dalam hati kita kepengen segala macam. Udah. Itu salah satu pelajaran akhlak karena Jibril pernah berpesan pada Rasulullah kepada Nabi itu, wa izzuhu ya Muhammad, kewibawaan dan keutamaan orang muslim atau orang mukmin, istighnahu anin nas, dia bebas dari berpikir tentang harta orang lain. Bahkan tidak butuh dengan harta orang lain. Jangan ngarep-ngarep. Ini pelajaran akhlak loh, Pak. Tinggi sekali. Sehingga ketika nanti kita melihat diri kita di sejadah waktu tahajud, ya Allah, apa yang Kau berikan pada aku adalah yang terbaik bagiku. Gitu. Jadi jangan pernah lihat orang yang di atas kita, tapi lihatlah orang yang di bawah kita agar kita dapat banyak-banyak bersyukur. Itu yang kedua. Pesan yang ketiga, amaroni an asilar rahimah wa in adbarat. Kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk menyambung silaturahim walaupun aku dimusuhin. Untuk menyambung silaturahim walaupun aku diomelin sekampung. Jadi kita ini sulitnya kita tuh begini, Pak, menghadapi orang. Kita juga orang juga gitu loh. Kita ini di dalam hidup ini kan nggak selalu mulus gitu. Tapi orang muslim atau orang mukmin itu diincar sama setan sebetulnya. Diincar sama iblis. Kita ini dilarang sholat sama iblis, masih sholat. Dilarang puasa sama iblis, masih puasa. Dibisikin sama setan untuk minum, nggak minum. Nggak zina. Lalu iblis itu bersumpah, nanti lihat, saya putus persaudaraan kamu dengan sahabatmu, dengan jemaah, dengan istrimu, dengan semua gitu. Nah, ini inceran setan. Oleh sebab itu Rasulullah bilang, orang mukmin itu, muslim itu harus menyambung silaturahim walaupun dia dalam posisi dimusuhi. Kenali musuhmu, datangi musuhmu, minta maaf sama musuhmu walaupun kau benar gitu loh. Yang penting nyambung silaturahim. Jangan sampai kita ini ada putus silaturahim nih sama orang. Walaupun dia nggak suka sama kita yang datengin, kita yang sukain. Kalau nggak berhasil, wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita udah usaha untuk nyambung silaturahim. Kan ada kan dalam hati kita sampai sekarang bahwa kita masih punya sosok yang kita senangi dan sosok yang kita benci. Entah itu dari kalangan keluarga, adik kandung kita sendiri atau apa. Mulai sekarang sambung, telepon. Gimana kabar? Kamu kekurangan apa? Ini saya kirim. Tanpa kita melihat bahwa dia memusuhi kita. Itu pesan Rasulullah loh Pak ya. Bukan pesan saya. Yang keempat, bahkan
perpecahan antara saudara ini terjadi di kalangan nabi-nabi, Pak. Nabi Adam, anaknya 2 bermusuhan gara-gara dengki. Ya kan? Nabi Ibrahim akhirnya harus berhadapan dengan bapaknya sendiri. Nabi Lut berhadapan dengan anak dan istrinya. Nabi Nuh pun begitu, dengan anak dan istrinya. Jadi persaudaraan ini setan ganggu terus sampai hari kiamat agar kita dengan orang dekat kita itu pecah. Oleh sebab itu Nabi berkata, sambung silaturahim walaupun kamu itu dalam posisi dimusuhi atau dianiaya. Yang kelima, wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an. Kekasihku Khalili sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk jangan pernah minta sesuatu pada orang satupun orang di dunia ini. Mintalah pada Allah. Jangan pernah kita memberikan tangan kita dengan permintaan saya minta sesuatu, apalagi materi gitu loh. Jangan. Ini Rasulullah mendidik kita agar kita ini punya harga diri. Boleh minta pertolongan, tapi sebelum minta pertolongan itu Bapak niatkan ke hadapan Allah, ya Allah, hamba mohon tolong hanya padamu, tidak dengan orang itu, tidak dengan benda ini. Ini hanya wasilah perantara diriku kepadamu. Oleh sebab itu bukakan hatinya orang itu, atau berikanlah kepada benda ini khasiat agar aku bisa mendapatkan pertolongan darimu. Luar biasa ini Nabi mendidik kita. Nabi Musa alaihissalam itu pernah sakit gigi, Pak. Sakit gigi Nabi Musa. Wah, sampai bengkak. Beliau sampai nyari obat, makan obat ini nggak bisa ketemu. Kalau kita sekarang Mevinal, Kataflam, Konstan gitu ya. Nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya beliau mohon pada Allah. Ya Allah, mohon sembuhkanlah gigiku ini agar aku bisa berdakwah kepada umat itu. Lalu Allah itu berfirman pada Nabi Musa, Musa, keluar rumahmu sebentar. Itu rumput depan rumahmu itu makan. Rumput, PT, dimakan. Sembuh. Alhamdulillah. Nabi Musa bersyukur, berterima kasih pada Allah. Minta tolong sama Allah. 3 bulan kemudian sakit giginya kambuh. Maka Nabi Musa tahu udah obatnya ini. Rumput yang di depan rumah. Dia makan. Makin bengkak. Lalu dia mohon sama Allah, ya Allah, kenapa rumput itu kok nggak sembuh gitu. Musa, 3 bulan lalu kamu mohonnya sama aku. Sekarang kamu sakit mohonnya sama rumput itu. Bisa apa rumput itu? Silahkan makan. Kamu nggak mohon lagi padaku. Paham, Pak? Jadi permohonan kita hanyalah pada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Kira-kira begitu. Nah, Nabi mengajarkan amaroni alla as'ala ahadan syai'an, jangan sekali-kali kita minta sesuatu dengan merendahkan harga diri kita di hadapan orang, minta sesuatu. Minta tolong silahkan, tetap dengan hati kita berkata bahwa pertolongan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna satu ayat yang kita baca terus setiap hari dalam sholat minimal 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Selanjutnya dikit lagi, Pak ya. Mau tidur silakan, Pak. Kalau mau tidur silakan, mau nyender ya. Enggak ada masalah. Yang keberapa ini ya? Kelima ya? Ya kelima mungkin atau keenam. Wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murra. Dan kekasihku sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk berkata yang benar walaupun pahit. Wa in kana murra, walaupun pahit. Makanya ada hadis terkenal tuh, qulil haqq walau kana murra. Kekasihku sekarang menyuruh, dimanapun tempat kamu, di keluarga, di hadapan jamaah, di mana, berkata yang benar walaupun pahit bagimu. Pahit, Pak. Siapa bilang nggak pahit? Berkata begini nih, pahit untuk diri kita adalah kalau kita tahu bahwa kita yang ada di meja ini itu diancam oleh Allah. Man kasurat kalamuhu
kasurat khoto'uhu. Barang siapa yang banyak omong di mikrofon begini, pasti banyak salahnya. Wa man kasurat khoto'uhu, barang siapa yang banyak salahnya, kasurat dzunubuhu, banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu fa'ula bihin nar. Barang siapa yang banyak dosanya, tempat yang pantas di neraka. Jadi ancaman pertama neraka itu jatuh pada dai, pada mubalik, karena banyak omong. Tapi kita ini harus jadi dai semua dalam rangka menghadapi hidup nih yang banyak kemungkaran ini. Oleh sebab itu dikatakan Rasulullah, katakan yang benar walaupun pahit bagimu. Pak Indra, jangan begitu dong. Masuk orang Islam minum whisky misalnya. Pak Indra jawab, soalin lo, belum tentu lo juga jemaah di musola itu masuk surga. Dengarnya pahit ya? Pahit. Tapi kita dibina mental kita oleh Rasulullah agar kita itu tetap berkata yang benar walaupun pahit. Nomor 2, berkata yang benar itu adalah di saat orang lain berkata salah, kita mampu meluruskan. Susah Pak, pahit Pak buat kita. Makanya orang-orang yang berkata benar ini akhirnya harus mendidik diri sendiri agar dia selalu mencari kebenaran dan menyampaikannya pada orang lain. Ya, itu nasihat Rasulullah yang kelima. Yang keenam, amaroni alla akhafa billahi laumata la'in. Aku disuruh oleh Rasulullah Khalili, oleh kekasihku, untuk jangan terpengaruh, jangan takut, la takhafi, jangan takut dengan omongan orang. Orang tuh tukang nyela, Pak. Orang diem dicela, orang aktif dicela. Duda tuh loh Pak, duda. Kayak macam Pak siapa? Abdul Bahri sama Pak Derajat tuh. Enggak kawin diomongin. Tapi giliran kawinnya kebetulan sama anak umur 19 tahun, lebih diomongin. Iya enggak, Pak? Ngaku aja yang pernah ngomongin Pak Jul siapa tuh? Tuh Pak Jul gimana ya kalau lagi pengen? Kan begitu pertanyaannya. Lah ngapain kita nanya begitu, Pak? Ya kan iseng. Nah agama ini dibuat iseng. Ntar di sono di hadapan Allah, kamu kemarin iseng. Apakah iseng itu ajaran dariku? Kata Allah. Mampu lah kita. Isengin lagi. Jawabnya mampu. Jadi kata Rasulullah, jangan pernah takut dengan omongan orang. Orang tuh tukang nyela, Pak. Yakin orang tukang nyela. Saya pernah cerita di sini. Ada anak sama bapak lagi jalan bawa kuda. Kudanya kurus. Ngelintasin sebuah komplek begini. Itu paling tidak ada 5 omongan terhadap mereka. Yang pertama, kebetulan anaknya di atas, udah bapaknya nuntun. Orang-orang bilang anak gak sopan, bapaknya suruh nuntun kuda, dianya enak-enak naik. Dengar nih, turun anaknya, bapaknya yang naik. Orang ngomong lagi, ya kan? Tuh bapak gimana sih? Dia kan udah lebih tua, udah lebih kuat. Anaknya suruh nuntut kuda jalan jauh banget gitu. Bapak nggak bener tuh menzalimi. 2. Akhirnya anak sama bapak turun, kuda dituntun. Ya tuh orang boros, punya kuda nggak dinaikin. 3. Keempat, naik dua-duanya akhirnya. Orang bilang lagi, kuda kurus itu dinaikin 2 orang, kejam. 4. 5. Akhirnya kudanya dibawa balik. Dia naik berdua. Orang-orang ngomongin lagi, punya kuda nggak dipakai, kok jalan kaki. Diambil lagi kudanya, digendong kudanya. Akhirnya kudanya ketawa. Gitu. Kuda ketawa tuh dari situ, Pak, asalnya. Jadi ada banyak omongan terhadap diri kita dari orang lain. Kalau kita mau dengerin stres. Oleh sebab itu Rasulullah bilang, Abu Dzar bilang, wa amaroni alla akhafa fillahi laumatal la'im. Dan kekasihku menyuruhku untuk jangan takut dengan omongan orang lain. Kalau bahasa Jawanya, gak tak reken. Bodoh amat lo ngomong gitu. Paham? Tapi perintah ini juga harus dibarengi dengan perintah jangan ngarep-ngarep pujian orang. Iya Pak Jul? Ini nih tipis bedanya. Orang yang benar itu dia nggak takut dengan omongan orang, tapi juga tidak ngarepin pujian orang. Ini kadang-kadang
udah nggak takut, tapi ya kok gue nggak di ini sih ya. Tadi gimana? Pokoknya masih ada ngarepan dia di ya kata baik gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan lah ini. Soalnya begitu, apapun kita celak, nggak usah jauh-jauh, bukan cuma orang yang kita celak, kadang-kadang Allah kita celak. Minggu kayak begini nih, jam 6 kan udah terang ya, jam 6 udah ada sinar matahari. Ini nggak ada sinar matahari, tebel mendungnya. Kita bilang, tumben nih mendung, mulai tuh. Ntar hujan titik-titik, ya hujan, gua kan mau jogging. Hujannya terus, ya banjir deh ntar. Apa kata Allah di Quran? Hujan kami turunkan sebagai rahmat. Dari hujan itu kami tubuhkan biji-bijian sebagai rezeki bagimu. Rizqol lakum. Dibilang bikin banjir. Kacau nggak? Kita datang ke rumah Pak Zul Bahri, disuguhin teh. Kita bilang ke Pak Zul Bahri, ya teh makan bikin mencret. Yang nyuguhin enak tuh. Allah nyuguhin kita hujan, bukan untuk kita celak. Tapi kita jangankan nyelak manusia, Allah kita celak. Pak nggak naik haji Pak, naik haji emang gua nggak lihat dong gua kerjaan gua apa gitu. Kerjaan dia apa itu adalah posisi terbaik yang diberikan oleh Allah. Dia celak, lihat dong gue kayak begini hidup gue, melarat. Itu nyelak Allah. Hati-hati bicara. Makanya kita ini selain dilarang mencela orang lain, juga jangan takut dengan celaan orang lain, tapi juga jangan minta dipuji. Ya Pak, semoga dipahami ya. Lalu perintah terakhir, wa amaruni an aksiro min qauli la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kanzil hatta arsy. Dan kekasihku menyuruhku untuk sering-sering banyak-banyak bilang, berkata la haula wala quwwata illa billah, sesungguhnya itu adalah harta simpanan di arsy. Atau maksudnya apa? Apakah kita disuruh sama Rasulullah nyari-nyari pahala dengan berkata la haula wala quwwata illa billah sering? Tidak. Kita disuruh bersikap sesuai dengan kalimat itu. La haula wala quwwata illa billah. Mendidik kita untuk tidak sombong, Pak. Itu maksudnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Illahil aliyil azim ya, kalau diterusin. Tidak ada kekuatan. Tidak ada daya upaya selain kekuatan Allah dan perbuatan Allah yang maha agung. Itu maksudnya nggak ada yang bisa kecuali Allah. Bapak punya anak nakal, bapak nasihatin nggak bisa. Bapak bilang, kamu nih anak siapa sih? Dinasihatin nggak bisa. Itu sombong orang tua kayak begitu. Kalau kita punya anak nakal, nggak bisa kita bilangin, kita bilang sama yang ngirim anak itu. Kalau Allah, ya Allah, aku sudah berupaya maksimal. Tapi aku memang tidak bisa. Hanya engkau yang bisa. Tolong setel aku ya Allah. Manjur Pak. Walaupun setahun 2 tahun Bapak tunggu, tapi akan manjur. Karena hanya Allah yang bisa. Inilah pelajaran dari Rasulullah yang namanya tauhidul af'al. Satunya perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Apapun yang Bapak pinter apa segala macam itu, bukan Bapak yang pinter. Sebenarnya Allah yang membuat Bapak pinter, kan begitu? Ya, jadi kita dididik oleh Rasulullah dengan perintah ini agar kita tidak sombong. Nah, demikian 7 nasihat dari Rasulullah pada Abu Dzar. Semoga dapat diambil hikmahnya dan kita dapat melaksanakannya ya pelan-pelan Pak, enggak langsung gitu ya. Supaya kita termasuk bagian dari jemaahnya Rasulullah dan dapat syafaatnya di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang ditanyakan kan? Belum, kan ditutup kan dengan doa itu kaful majlis. Pak Endra mau tanya. Baik, kalau nggak ada yang tanya, baru kita tutup ini ya dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.